Shalom Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur tentunya hari ini kita sudah beribadah di gereja kita masing-masing. Dan tentunya di banyak gereja kita juga merayakan perjamuan kudus, di mana kita diingatkan lagi dengan karya Kristus yang sudah mati dan menyerahkan hidupnya bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Saudara, ibadah adalah perintah Tuhan dan saudara harus melakukannya dengan setia. Dalam ibadah kita bisa bersekutu dan juga bisa saling melayani satu dengan yang lain tentunya. Dan hari ini kita masih terus belajar mengenai Kristus dalam perayaan Natal kita yang menjadi fokus utama setiap perayaan Natal tentunya. Kita masih belajar dari Yesaya pasal 9 ayat 5 mengenai gelar-gelar Tuhan Yesus. Kita sudah belajar bahwa Yesus adalah putra mahkota yang diberikan, Ia penasihat ajaib, Dia adalah Allah yang perkasa. Dan hari ini kita belajar namanya adalah Bapa yang kekal. Dicatat dalam Yesaya 9 ayat 5d, dan namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Saudara, Bapa yang kekal di sini bukan berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu pribadi yang sama. Tentunya dalam konsep mengenai Tritunggal kita tahu Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Mereka berdua co-eternal, mereka berdua sama-sama memiliki sifat atau hakikat Allah. Dan Bapa yang kekal di sini sebenarnya lebih tepat harusnya diterjemahkan Bapa dari kekekalan. Artinya Yesus itu bukan hanya ada pada saat dia sebagai manusia. Yesus adalah penggenapan di I am God yang Musa lihat dalam kitab Keluaran tentunya. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai bahwa si Bapa dan Yesus itu sesungguhnya adalah satu. Ya memang mereka satu, tetapi mereka juga bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Jadi ini tidak bisa mensupport pendapat oneness, pengertian bahwa Tuhan kita hanya satu saja, tidak eksis dalam tiga pribadi. Tapi tepatnya ayat ini berkata Yesus adalah Bapa dari kekekalan. Maksudnya adalah Eternal Father. Dia sudah ada sekalipun dia belum menjadi manusia. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang saya bisa berikan, namun karena keterbatasan waktu, ini membuktikan ayat tersebut membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Misalnya kalau nanti saudara membaca dalam Yohanes 1 ayat 3, di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Lalu Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Jadi Yesus tetap ada dari kekekalan sampai kekekalan. Lalu dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus juga menyatakan sebelum Abraham, Aku sudah ada. Sementara kita tahu dari segi kelahiran, Yesus lahir jauh setelah Abraham. Jadi saudara, bukti ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Bapa dari kekekalan. Ia bersifat kekal. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, Ia adalah Tuhan. Jadi Yesus itu di dalam dirinya ada dua nature, yaitu natur ilahi sebagai Tuhan yang tidak bisa berdosa, maha kuasa, kekal, dan sebagainya. Atribut keilahian ada di dalam Yesus. Tetapi nature Kristus yang kedua adalah Ia adalah juga manusia. Manusia yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Manusia yang bisa ngantuk, manusia yang bisa lapar, haus, dan sebagainya. Tetapi tidak berdosa. Saudara, kalau kita melihat pribadi Yesus ini, kita harus melihat Yesus dalam satu kerangka berpikir yang benar dari dua nature ini. Dan dalam sejarah gereja gagal untuk mengerti akan hal ini, sehingga muncullah berbagai ajaran
ajaran-ajaran sesat yang mendukakan hati Tuhan, yang menolak kemanusiaannya atau menolak ketuhanannya. Padahal Yesus dua-duanya, dan dari segi keilahian Ia adalah Bapa dari kekekalan. Dia bersifat kekal. Di perjanjian lama Dia muncul sebagai malak Yahweh, misalnya di Angel of Jehovah, malaikat Tuhan Yahweh sendiri yang muncul di beberapa occasion. Jadi Dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Hanya saja sebagai manusia yang kita rayakan dalam perayaan Natal, Dia baru menyatakan dirinya kira-kira 2000 tahun yang lalu. Namun dalam kemanusiaannya pun kita tetap bisa melihat kekekalannya, ketuhanannya, di mana Dia bisa melakukan banyak hal yang hanya dilakukan oleh Tuhan saja. Kiranya hari ini kita semakin ditambah pengertiannya mengenai pribadi Yesus, bahwa Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang berasal dari kekekalan, dan namanya adalah Kristus Sang Mesias. Puji Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.